surga, orang nggak bisa masuk ke surga cuma satu, Bang. Kenapa? Karena dosa dan kesalahannya. Itu doang udah. Makanya karena ada dosa dan kesalahan dari umat Nabi Muhammad yang mengakibatkan sulit untuk masuk ke dalam surga, Nabi ngajarin doa. Selama Ramadan banyakin ini doa. Dua saja paling kagak. Dan Bilal berkali-kali ngulang. Ini bacaan doa. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karena pada hakikatnya Nabi punya kekhawatiran. Sungguh kekhawatiran itu membuat Nabi resah. Bahkan ketika neraka apinya mulai disundut, dalam bahasa orang Sukapura, mulai dihidupin sama Allah itu api neraka, Nabi Muhammad dengar dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad nangis tak berhenti, kecuali tangisannya berhenti karena ada hiburan dari putri tercinta Sayyidah Fatimah Zahra. Saking takutnya dengan neraka. Dan yang paling dikhawatirkan, Nabi juga dengar adalah banyak tetangga-tetangga Masjid Al-Ijtihadiyah dimasukin ke dalam neraka. Ini yang menjadi kekhawatiran Nabi Muhammad SAW. Maka prolog ceramah ini ketika Nabi Isra Mi'raj, puncak perjalanannya berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Ketika Allah ada di hadapan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad langsung tersungkur seraya sujud di hadapan Allah. Enggak diangkat kepalanya Nabi Muhammad di depan Allah. Sampai Allah minta, ya Muhammad angkat kepalamu. Nabi tetap sujud, tak mengangkat kepalanya. Allah berkata lagi, ya Muhammad angkat kepalamu. Tidak maukah kau memandangku? Tidak maukah dan tidak senangkah kau berjumpa denganku? Angkat kepalamu ya Muhammad. Nabi Muhammad tetap nggak angkat kepalanya, tetap sujud. Allah tahu yang terbersit di hati Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nggak angkat kepalanya. Allah cuman pengen denger langsung dari mulutnya kekasihnya Allah, Nabi Muhammad. Sampai Allah katakan, ya Muhammad, andai ada sesuatu yang engkau inginkan supaya engkau angkat kepalamu di hadapanku, keinginanmu pasti akan aku terima. Nabi Muhammad angkat, Bang, kepalanya. Apa kalau kata Allah, apa yang kau inginkan ya Muhammad? Nabi Muhammad keluar dari mulutnya yang mulia, andai aku masih boleh memohon dan meminta kepadamu wahai Allah, aku cuman pengen satu saja, semua jamaah Masjid Al-Ijtihadiyah masuk ke dalam surga. Nabi cuman pengen kita, Bang, jamaah Masjid Jami Al-Ijtihadiyah, umat beliau masuk ke dalam surga. Maka nanti bagaimana caranya? Semua kita bakal masuk ke dalam surga. Apa kalau kata Allah, karena aku udah janji kepadamu ya Muhammad, engkau angkat kepalamu di hadapanku, apa yang kau minta aku turutin. Maka aku bersumpah kepadamu ya Muhammad, semua jamaah dan tetangga-tetangga Masjid Jami Al-Ijtihadiyah aku akan masukin semuanya ke dalam surga. Yang amin masuk surga tuh. Yang aminnya belakangan nyusul. Lah kalau amin aja kagak mau, romanya lambung berat banget.
Belum makan kali, belum makan. Oh, kekenyangan. Karena ini udah janji Allah, saudara, jamaah, ibu-ibu yang saya hormati, nggak akan meleset ini omongan, betul apa kagak? Yang ngomong Allah, yang janji Allah, yang dengerin Nabi Muhammad, yang jadi saksi Nabi Muhammad, nggak akan meleset nih barang. Maka pulang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dapat perintah. Ini yang pertama nih bang, yang nanti mengakibatkan kita masuk ke dalam surga. Apa itu? Kewajiban kita melaksanakan sholat 50 waktu. Ini kan sebab musabab awalnya nih. Andai nggak berjumpa dengan Nabi Musa, orang Sukapura sembahyang sehari semalam 50 waktu. Saya kagak habis bayangin dah. Itu kalau 50 waktu seharian aja bang, cuman 24 jam. Berarti bang, kurang dari 30 menit sekali azan di Al-Ijtihadiyah. Rekenan 26 menit bang, 26 menit azan, 26 menit azan. Datang ke masjid Al-Ijtihadiyah, ikut sholat berjamaah, taruh dah 7 menit. Zikir 7 menit, 14 menit. Sembahyang sunahnya 3 menit, udah ketahuan itu. Berapa dah? 14 tambah 3, 17 menit. Ya Allah bang, pulang keluar tambah 3 menit, udah 20 menit. Berangkat ke rumah 3 menit, udah ketahuan 23 menit. Buka sendal masuk ke rumah, udah ketahuan 2 menit, 26 menit. Yang saya nggak habis pikir bang, bagaimana nasib nganten baru. Kita baru masuk ke rumah ngelihat istri bang, emang istri baru kita kawinin, baru kita nikahin, baru buka kancing atuh azan. Kalau kata istri, bang tunda dulu bang, azan ke masjid aja dulu. Saya yakin kagak jadi ini. 50 waktu. Karena Nabi Musa, Allah punya rekenan kurang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Inilah ibadah yang wajib buat umat Nabi Muhammad. Yang dengan sholat 5 waktu ini, kalau kata Allah, ganjarannya tetap aku berikan kepadamu ya Muhammad dan semua orang yang ada di Sukapura, seperti dia mengerjakan 50 waktu. Shallu ala Muhammad. Supaya apa? Ini formula yang Allah kasih supaya orang yang ada di Sukapura masuk surga semuanya. Dan Nabi katakan, Nabi ini bersabda dalam satu redaksi hadisnya, andai di rumah kita bang, di rumah kita buka pintu, ada sungai mengalir, air yang begitu jernih. Kalau dalam bahasa kerennya, di rumah kita ada kolam renang pribadi gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Private pool. Private pool. Kolam renang di rumah kita bang, sendirian nih punya kita. Bening airnya, jernih airnya. Terus kalau kata Nabi, kita mandi 5 kali di itu kolam renang. Nabi nanya sama sahabat, andai ente mandi tuh di kolam renang pribadi ente 5 kali sehari, Nabi tanya, masih adakah daki yang nempel di badan ente? Masih adakah kotoran yang nempel di badan ente? Masih ada nggak bang? Nggak ada udah. Ada yang bilang, ada Ustadz. Mikir, mandi 5 kali, abongan masih celonean. Mandi 5 kali, abongan masih kagak bersih. Mandi sekali aja bersih bang, betul apa kagak? Kurang bersih, mandi yang kedua tambah bersih. Kurang bersih, mandi yang ketiga. Kurang bersih juga, mandi yang keempat. Kurang bersih, mandi yang kelima. Udah 5 kali mandi, kagak bersih juga, mandiin. Medek namanya itu udah. Mandiin, bersih udah. Begitulah umatku kalau kata Nabi Muhammad. Fadzalika masalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Kalau ada orang di Sukapura yang sholat 5 kali 5 waktu dalam seharian tersebut, maka tidak ada lagi kesalahan dan dosa di hadapanku kalau kata Allah, sesuai hadis redaksi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah nggak ada lagi dosanya, udah nggak ada lagi kesalahannya. Andai sholat zuhur
dari subuh sampai zuhur dosa kita diampunin. Sholat asar dari zuhur sampai asar dosa kita diampunin. Sholat maghrib dari asar sampai maghrib dosa kita diampunin. Sholat isya dari maghrib sampai isya dosa kita diampunin. Sholat subuh dari isya sampai subuh dosa kita diampunin. 5 waktu kita kerjain, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu dikerjain, semua seharian itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara Allah untuk membuktikan supaya orang yang ada di Masjid Al-Ijtihadiyah khususnya, Sukapura pada umumnya, semuanya Allah akan masukin ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sembahyang yang benar, sembahyang yang benar, bayang yang rapi. Nabi cuma tekanin fa in soluhat sairu amali wa in fasadat sairu amali. Kalau sholatnya rapi, ibadah yang lain rapi. Kalau sholatnya berantakan, ibadah yang lain berantakan. Bagaimana sholat kita yang rapi? Pakai keilmuan untuk menunjang rapihnya kita punya sholat. Dengan cara apa? Duduk di tempat ngaji. Maka ngaji hukumnya wajib. Dengan ngaji dapat ilmu, dengan ilmu ibadah rapi dapat ganjaran pahala karena diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kan tempo-tempo di masjid, di musola, cuman beda gaya takbir aja pakai berantem. Kuno bang yang gitu, makanya ngaji. Kan ada orang yang takbir pelit banget ya bang. Ada ya orang takbir Allahu Akbar. Ada ya gitu nih. Saya sering latih Allah, buat Allah pelit banget. Bagaimana kita minjem duit ini? Nggak dapat kali romannya. Ada yang kebangetan baik, lebar banget takbirnya Allah. Ya ada ya. Itu kayaknya masjid wakaf babanya. Yang lainnya berbuat biar serakah amat ini orang. Ada yang sampai takbir sikutnya sampai ke belakang. Mantan jawara kayaknya. Romanya sampai narik tenaga dalam. Allah. Di belakang kan ada orang itu. Sampai waduh, kesikut nih. Lempengan yang model kayak begitu bang, kagak usah diributin. Itu bukan rukun dalam sholat. Mau yang begini, mau begini, mau begini, mau begini, mau yang begini, mau yang begini. Nggak apa-apa bang, antepin aja. Mau yang begini, kata dia lepas yang begini, boleh, nggak apa-apa. Yang begini, mungkin anak muda ini malam minggu mau kuncar, hujan tak kunjung berhenti, mau datang ke rumah sang kekasih, hati gelisah di hati. Begini naruh jantung deg-degan. Ada yang begini, ada ini begini, apa minggir, buat kayak kan julung-julung, minggir banget. Ini biasanya habis operasi usus buntu, kelewatan. Emang Nabi nyuruh lambung, perut bagian kiri tekan dikit. Begini tekan, ini tekan, ini tekan, karena ada setan di situ yang gangguin aja. Tekan, sekalian aja udah dikekepin. Ada yang begini, ini biasanya habis hitanan massal. Ada yang begini, ada bang, yang kalau pakai kain maunya kedodoran mulu, dijagain. Ada yang sedakep begini, ini biasanya kalau sembahyang di puncak ini kedinginan. Bagaimana posisinya? Benar semuanya. Nggak usah dia mau begini, biarin aja. Biar kata kita begini ini, diem aja kayak robot Jepang. Kan diem aja gini. Nggak apa-apa bang. Itu bukan rukun, bebas. Ya kalau semuanya benar Ustaz, yang kagak benar yang gimana? Orang ada bang, kalau yang Allahu Akbar. Begini aja nih bang, begini aja. Ini kagak batalin sholat. Nggak batalin sholat bang, cuma makruh doang. Ini kita lagi ngadep Allah sembahyang. Kira-kira kalau Allahu Akbar begini posisinya bagaimana kira-kira? Besok dan minggu nih, minggu besok kita habis olahraga, kelar, keringetan, istirahat dulu bang. Di depan gerbang rumah kita gitu, depan rumah kita kan ada gerbang nih, ada pintu. Nyender, istirahat di depan rumah kita. RT lewat. Terus kita tegur RT, tujuannya nggak cakep banget nyapa. Mana teh? Mana?
Negornya begini tangannya. Gimana teh? Kira-kira RT bagaimana kira-kira? Wah, ngajakin berantem nih. Itu sama RT, bagaimana sama Allah? Maka lempengan ilmu penting, kedudukan ngaji jadi penting. Mardudatun latuk dalu, jangan disembarangin, karena Allah pengen sholat yang kita kerjain, menghantarkan kedudukan kita sebagai umat Nabi Muhammad dengan janji Allah untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah udah liatin, Allah udah tahu. Nih lihat nih, ini hari keberapa ini? 17. Nanti semakin 21, 23, 24, 26, 27 semakin mengalami kemajuan. Sampai sendal di depan gak kelihatan. Udah kagak ada modelnya, udah sendal. Iya, ada sendal kita doang. Allah tahu percis itu yang sunnah model terawih. Bagaimana yang wajib? Ada nggak orang di Sukapura yang agamanya Islam kagak sembahyang? Ada nggak bang? Coba bantuin saya bang. Ada nggak orang di Sukapura yang ngaku Islam umat Nabi Muhammad kagak sembahyang? Ada nggak? Jangan bilang banyak bang ah. Kalau bilang banyak ngomongnya gimana gitu. Ada di Indonesia ngaku umat Nabi Muhammad kagak sembahyang, ada apa kagak? Padahal dia itu keinginannya sama kita yang sembahyang. Kalau mati entah di hari kiamat pengennya masuk ke dalam, tapi kagak sembahyang. Merekennya bagaimana bang? Merekennya bagaimana? Caranya masukin Allah kita ke dalam surga bagaimana? Maka dikasih formula yang kedua. Ini sebagai materi penutup nih. Sebenarnya sih saya disuruh ngomong sampai setengah 12 ini. Materi yang kedua, bagaimana formulanya untuk Allah tetap masukin kita umat Nabi Muhammad ke dalam surga dalam 1 tahun. 11 bulan Allah selipin 1 bulan. Dalam 1 tahun 12 bulan ada 1 bulan yang jadi keistimewaan buat umat Nabi Muhammad. Apa itu Ramadan? Ramadan belum pernah kejadian kepada nabi lain kecuali Nabi Muhammad. Ramadan belum pernah dikasih kepada umat nabi yang lain kecuali umat Nabi Muhammad. Maka inilah cara Allah akan menjadikan janjinya di hadapan Nabi Muhammad, memasukkan umatnya semua masuk ke dalam surga. Nggak ada dosa, nggak ada salah, nggak ada salah dengan apa? Dengan Ramadan. Saya mau pakai bahasa ilmiah bang. 11 bulan kita hidup. Banyak nggak dosa kita? Banyak nggak maksiat kita? Banyak nggak salah kita? Termasuk saya juga, saya ngakuin banyak. 11 bulan. Dengan 1 bulan dosa kita habis diampunin oleh Allah. Kok bisa Ustadz? Andai ini sorban, andai kita pakai baju, andai kita punya pakaian yang kita pakai terus menerus, lama jangkaan waktunya, itu pakaian, itu baju akan terus nambah kotoran yang nempel di pakaian tersebut, akan terus celonean, akan terus penuh dengan noda. Itu pakaian, itu baju kita masukin ke mesin cuci, kita taruhin deterjen, kita taruhin sampo, kita taruhin sabun, kita taruhin pewangi. Betul betul aja. 11 bulan kita celonean hidup dengan dosa dan kesalahan kita. Sebulan saja cukup, dikasih oleh Allah suruh puasa, disuruh taraweh, disuruh banyakin Quran, seperti kita nyuci baju yang berhari-hari kita pakai penuh dengan noda dan salah. Masukin sebentaran ke mesin cuci, 5 menit angkat pakaian kita, bersih apa kagak? Orang yang manfaatin Ramadan dengan ibadah, kayaumi waladathu ummuh, akan seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Nggak ada dosa, nggak ada cacat, nggak ada kesalahan. Shallu ala Muhammad. Saya cuma pengen nambahin saja bahwa terakhir ini taraweh nggak lagi jadi populer. Buat mingkinan kesono ini mau lebaran,
Taraweh udah nggak jadi bahan obrolan. Kalau kemarin lagi awal-awal jam 5 sore aja kita udah pakai kain. Betul gak? Apalagi yang kainnya baru. Waduh, jam 5 udah pakai kain, Bang. Masuk ke malam ke-5, pas mau Isya baru pakai kain. Udah azan Isya masih di rumah. Malam ke-10. Malam ke-15 kemarin disuruh berangkat sama isinya, belum berangkat Bang ke masjid, belum komat. Betul kagak? Malam ini nih malam 18 istrinya udah nyuruh, Bang, kagak ke masjid tarawih. Sunnah itu sunnah. Betul apa kagak? Saudara, betul hukumnya itu sunnah. Akan tetapi nggak ada sunnah seperti tarawih. Kita mau tahajud nggak bisa malam ini, malam besok bisa, nggak bisa malam besok, malam besok. Kita duha hari ini nggak bisa, duha besok nggak bisa. Itu sunnah yang lain, tapi tidak kepada sunnah tarawih. Kenapa? Karena sunnah tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, berkumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam takbiran, hari raya datang, halal bihalal kemana tahu. Sehari, 2 hari di bulan Syawal, selesai Ramadan. Pikiran udah tenang, semua keluarga udah kita datengin, orang tua semua udah kita sabak. Datang ke Masjid Al-Ittihadiyah, sholat Isya berjamaah. Selesai sholat Isya berjamaah, ba'diyah nggak ditinggal. Iman lagi cakep, kue di rumah masih banyak, duit masih penuh di kantong, sama bini kagak berantem, anak-anak semua sehat, tenang hidup. Betul apa kagak? Lampu sama marbot mulai dimatiin atu-atu. Dia masih ada di tiang. Ditegur sama marbot, Pak, mau saya kunci pintunya, biarin saya di sini dulu. Saya mau ibadah. Mau ngapain, Pak? Saya mau taraweh. Apa jawabannya? Saya mau. Ramadannya udah lewat. Mau taraweh nih orang. Dapat pahala apa kagak? Dapat pahala apa kagak? PA ini. Semenjak kapan ada taraweh di bulan lain kecuali bulan Ramadan? Maka manfaatin ini Ramadan. Mumpung Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, jangan sia-siain Ramadan. Jangankan puasanya yang menjadi kewajiban kita, hatta yang sunnah model kayak tarawehnya yang tiap malam di bulan Ramadan, jangan kita sia-siain. Karena taraweh cuman ada di malam-malam bulan Ramadan. Biar kata iman lagi cakep, kan iman kalau lagi cakep ya Bang. No, tanya ibu-ibu, no. Ibu-ibu iman kalau lagi cakep, sembahyang johor aja kok, sembahyang johor, azan jam 12, jam 10 udah pakai mekena. Betul apa kagak? Di bulan Ramadan iman lagi cakep, johornya jam 12, jam 10 udah pakai mekena. Iman lagi cakep bulan Ramadan, Bang. Ini nyakepin iman, Bang. Coba lihat di perapatan lampu merah yang mana yang nggak ada orang baiknya. Kalau menjelang azan maghrib ada yang bagiin kolak, betul apa kagak? Ada yang bagiin air, bagiin lontong. Di perapatan mana aja ada itu. Orang baik-baik banget, malaikat turun ke Sukapura sampai bingung. Ya, ucup, baik banget. Ramadan, imannya cakep Ramadan. Coba ntar pas Lebaran, datang ke perapatan lampu merah itu, ada nggak yang bagiin lontong? Daun lontongnya nggak ketemu, kita cari. Apalagi lontongnya. Di Ramadan doang, Bang. Iman kita cakepin, terus kita tingkatin. Sehingga entar keluar daripada bulan Ramadan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan ibadah yang udah rutin kita kerjain di bulan Ramadan. Biasain cakepin iman. Orang iman, Bang, kalau lagi cakep. Kita nih laki-laki sembahyang Jumat aja berangkat hari Rebo. Betul apa kagak? Kenapa? Iman lagi cakep. Sembahyang Jumat berangkatnya dari hari Rebo. Maka manfaatin Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat. Tetap Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan. Semangat terus, puasa jangan ditinggal. Tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Paksain Bang. Kalau enggak dipaksain kagak bisa. Kalau kagak dilawan nafsu kita nggak bisa, Bang. Godaannya banyak. Betul apa kagak? Ujiannya banyak, mingkinan kesono, mingkinan berat, Bang, kita ibadah terlebih tarawih. Apalagi bini yang sering ngajak jalan.
Kayak orang-orang apa bang, nyok sudah pakai bebedakan ini. Ya rinda ke BKT deh bang, nyok. Kagak terawih jadinya, mulai ada bini. Udah apa bang, gak usah terawih, orang terawih sunnah. Nggak sudah. Males, segen, ujiannya banyak. Belum lagi bini yang demen banget numpuk-numpuk kue di rumah. Lelaki udah pakai kain, udah nyangkutin sejadah, mau kemana bang, terawih. Itu uli tumbuk. Tumbuk itu uli. Lah, orang muslim yang terawih suruh numbuk uli. Ujiannya mungkinan banyak, maka tetap semangat karena enggak ada jaminan di antara saya dan jamaah akan Allah pertemukan dengan Ramadan di 2027. Enggak ada jaminan bang, lu amin lagi orang bukan doa. Enggak ada jaminan. Umur kita enggak ada yang tahu, ini di al-ijtihadiyah aja, tahun kemarin masih tarawih, tahun ini nggak ada, habis sudah. Betul nggak? Ntar tarawih 2027 belum tentu bang, kita masih bisa nyender di tiang, belum tentu. Umur nggak ada yang tahu. Jadiin Ramadan ini Ramadan yang terakhir supaya bisa ada spirit semangat. Allah, Ramadan ini mudah-mudahan menghantarkan saya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أغفروا ومجدوا وعظموا وقوموا شهر الصيام رحمهم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر
معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتشران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هن مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متقين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ومبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون